Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menarik banget nih pemirsa. Khusus di pembahasan episode kali ini kita akan mengundang salah satu pebisnis muda. Ini masih muda dan kebetulan dia tuh teman aku juga nih pemirsa. Jadi langsung aja, ini dia Yazid Abdul Jalil. Halo Yazid, apa kabar? Halo. Baik. Waduh. Baik. Alhamdulillah. Baik Jid. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Nih mungkin pemirsa di rumah masih pengen ada yang kenal gitu ya sama Yazid karena belum terkenal mungkin. OTW terkenal. Jid, kenalin diri dulu dong, silakan. Halo, kenalin, nama gue Yazid Abdul Jalil. Saya sebagai pendiri Edelweiss Kreatif atau di dunia jasa gitu. Karena awal mula saya bikin jasa ini, saya ngelihat potensi buat kedepannya itu jasa itu bakal naik gitu. Nah, jadi sekarang saya memiliki beberapa bisnis dari mulai fotografi, videografi, terus wedding organizer, sampai ke rias pengantin dan merchandise gitu, PJ. Oke, banyak sekali nih. Ya mungkin sekarang yang lagi jadi highlightnya adalah Yazid ini salah satu fotografer dan juga videografer yang sedang ditekuninya gitu ya. Ini kalau boleh tahu nih Jid ya, mungkin pemirsa di rumah penasaran, apa aja sekarang bisnisnya yang sekarang kamu pegang sih? Seperti yang tadi tuh dari videografi, fotografi, wedding organizer, rias pengantin. Terus ada sih beberapa jasa desain grafis, terus desain undangan, lebih ke jasa lah intinya gitu. Berarti bidang-bidang jasa lah ya, fotografi, jasa, ya. Tadi juga pokoknya bidang-bidang wedding organize gitu ya, dari mulai fotonya sampai pada Yazid juga punya ini ya, rias pengantin sama partnernya juga ya, Edelweiss Rias Pengantin kebetulan ya Yazid ya. Rias pengantin, pokoknya luar biasa. Kalau ngomongin soal Yazid nih rasanya mungkin pemirsa di rumah kita terlalu sangat mungkin pemirsa di rumah penasaran Jid, kenapa sih sampai pada akhirnya kamu terjun ke dalam dunia bisnis jasa ini? Kita mungkin ngebahas soal ketertarikan kamu soal bisnis gitu. Kenapa tertarik di dunia bisnis kayak gini di antara banyak sekali pekerjaan yang ada gitu. Kenapa sampai pada akhirnya milih untuk berbisnis kayak gini? Jadi awalnya tuh dulu gini. Keluarga saya kan itu keturunan keluarga yang dibilang religius gitu. Dari semua agak lumayan kaku lah gitu. Kerjaan harus formal, harus ada jamnya dan lain-lain. Nah, di situ saya ya punya pikiran yang agak radikal gitu di keluarga. Bahkan keluarga saya tuh hampir semua itu guru, dan saya sendiri yang kuliahnya itu sebenarnya saya nggak kuliah di jurusan multimedia atau fotografi atau yang lain-lain gitu, nggak sama sekali. Saya kuliah di jurusan ilmu sosial dan ilmu politik malah. Nah, tapi karena dulu itu saya ngelihat potensi buat jasa itu kayaknya nih makin maju nih teknologi, kayaknya jasa ini orang bakal ngebutuhin. Karena jasa ini, karena gini, orang itu kan makin kesini makin punya kesibukan masing-masing ya, dan dia pasti nggak sempet gitu buat ngelaksanain pekerjaan kayak contoh kayak pekerjaan rumah. Sekarang jasa itu dibutuhin tuh kayak laundry, pakaian, terus cuci setim. Itu orang tuh ngebutuhin itu karena karena mereka tuh sibuk sama kerjaan masing-masing, dan karena
kemampuan saya cuma di fotografi, di desain grafis dan editing video, makanya saya lebih memilih jasa di bidang ini gitu. Jadi sampai pada akhirnya ngelihat peluangnya gitu ya, sampai pada akhirnya tertarik untuk berbisnis hal itu. Tapi sejak kapan sih kalau aku mungkin udah tahu nih, mungkin nih kalau pemirsa boleh tahu gitu ya, emang dari zaman sekolah nih ya Jid sangat luar biasa aktifnya di dalam dunia bisnis gitu ya. Makasih. Nah tapi Jid, mungkin pemirsa ada yang pengen tahu sejak kapan kamu tertarik di dalam dunia bisnis kayak gini tuh, dari mulai kapan? Bisnis atau di bidangnya atau dari di bisnis fotografi? Dulu mungkin. Oh dari bisnis dulu ya. Kalau dari bisnis itu sebenarnya kan dari zaman sekolah itu udah suka, karena balik lagi gitu, karena dulu pas zaman sekolah kan saya pribadi nggak pernah namanya minta dipatokin gitu ongkos hari ini harus sekian, nggak pernah gitu. Nah tapi ketika orang tua ngasih itu kan pasti ada, kayaknya kurang nih, harus nyari tambahan gitu. Nah akhirnya tertarik buat bisnis. Apa nih yang kira-kiranya bisa duit ini nih bisa jadi nambah gitu. Kita cari, akhirnya mulai dulu dari awal banget, buka printing, cetak stiker, cetak banner kayak gitu awalnya dulu. Oke. Nah Jid, tadi mungkin kalau misalkan tadi kamu bilang ini sebenarnya background kuliahnya bukan multimedia justru ya. Betul. Background kuliahnya tuh apa? Ilmu kepemerintahan ya kalau nggak salah. Iya, ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, ilmu sosial dan ilmu politik itu kan berarti kan agak cukup yang beda yang sangat signifikan gitu ya kalau secara ini. Background kuliahnya gitu. Apa? Iya gitu, apalagi kan mungkin sekolahnya juga, SMA-nya juga bukan SMK, TKJ dan lain sebagainya. Nah itu gimana cara kamu menggali, apalagi kan sekarang mungkin lebih ke teknik fotografi dan lain sebagainya, itu gimana, belajarnya otodidak kah atau apa? Jadi ya awal banget dulu, emang dari dulu tuh udah suka yang namanya ngedit video. Jadi dulu tuh ada tuh di software di bawaan Windows itu udah ada tuh editing video. Jadi udah mulai belajar di situ. Dan makin kesini software kan makin baru dan lebih mudah lagi kita belajar karena ada YouTube gitu. Nah akhirnya belajar dari YouTube, karena saya sendiri kalau misalkan ada kepengenan pengen bisa gini itu pasti langsung mempelajari sendiri, bener-bener tekun gitu, nggak pernah yang namanya setengah-setengah. Nah mungkin kalau makin kesini karena kan makin kesini populasi fotografi videografi itu makin banyak. Nah sekarang itu udah banyak yang namanya seminar. Nah paling kita buat nyari informasi atau ilmu baru paling dari ikut-ikut seminar sih. Tetap ya ada upgradingnya ya, ikut-ikut tadi seminar dan lain sebagainya, tapi overall itu belajar otodidak sendiri gitu ya. Iya. Nah Jid, ini mungkin yang tadi kamu bilang gitu ya, kalau ternyata kamu ngelihat peluang jasa ini cukup lumayan gitu ya, cukup besar gitu ya, di dalam, khususnya dalam dunia fotografi. Gimana cara kamu melihat sebuah peluang tuh gimana sih? Wah, kalau saya pribadi kalau buat ngelihat peluang itu, pertama cari peluang terkecil dulu. Kalau saya ya pribadi, cari peluang terkecil dulu. Nah kadang itu sekecil apapun peluang, ketika kita udah masuk ke peluang itu kadang suka ngerembet gitu. Awalnya dulu cuma suka foto-foto, ternyata video juga laku, akhirnya belajar video juga laku, akhirnya buka pelaminan, buka backdrop, buka rias pengantin, akhirnya kayak gitu. Nah cara baca pasarnya kita ya harus peka sama keadaan, jangan sampai kita ketinggalan sama yang lain gitu. Jadi kita cari terus, karena update sekarang tren sekarang itu sebentar banget kan, paling seminggu udah ganti tren. Nah kita harus ikutin itu. Jadi pasti di situ kita ada peluang gitu. Kalau kita peka, kita pasti bakal nemuin peluang itu. Harus up to date ya intinya ya. Betul. Apalagi kan ada TikTok sekarang itu kan yang bener-bener cepet banget trennya gitu.
Nah itu gimana? Ngelihat sekarang kan digital sangat marak gitu ya, apalagi mungkin dunia fotografer itu sangat luar biasa tuh, persaingannya sana sini gitu ya, dan lain sebagainya. Itu gimana cara kamu melihat persaingan bisnis kamu khususnya di bidang jasa fotografer? Apakah ini jadi sebuah tantangan kah? Apa justru malah jadi kayak ngedown gitu? Apa gimana? Kalau dari kamu sendiri ngelihat ini semua? Kalau saya pribadi sih apa ya? Ya jadi tantangan, pertama jadi tantangan, kedua kadang tuh kita malah kita ngerangkul ya, jadi nggak pernah ngejadiin fotografer lain itu sebagai lawan bisnis gitu, tapi kita jalan bareng, kita belajar bareng gitu. Jadi jangan sampai kita nih sesama fotografer atau sesama videografer dan lain sebagainya itu ada ada kecemburuan gitu ketika teman kita ada job, kita nggak ada. Itu jangan sampai ada kayak gitu. Nah makanya di Bekasi ini kan ada yang namanya komunitasnya gitu, komunitas komunitas fotografer gitu. Jadi di situ tuh terwadahi gitu, teman-teman fotografer di situ jadi terwadahi. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu ngerasa kayak gimana gitu, karena setiap tren baru ya kita ikut tren baru gitu. Jadi update saling terus sharing gitu. Ya. Saling Kalau sharing kita ya justru. Iya, kalau kita nggak open minded tuh kadang-kadang kita malah mati sendiri gitu, malah redup sendiri gitu. Berarti harus menerapkan sebagai seorang pebisnis jasa fotografer tuh kita harus punya relasi dan collaboration yang memang ini ya gitu, sesama jasa dan lain sebagainya, jangan sikut-sikutan berarti gitu ya. Jadi nggak punya keterbukaan lah, jangan sampai kita ngerasa wah ini saingan nih, jangan dideketin nih kayak gini, jangan sampai kayak gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalkan boleh tahu, kalau dari kamu sendiri apa sih identik dari foto-foto yang mungkin kamu branding di jasa kamu tuh? Apa ya? Sebenarnya masing-masing itu kan punya karakter masing-masing ya. Cuma kita itu kan kita itu punya karakter yang susah dijelasin lah gitu. Bisa ketahuan karakternya itu kalau ngelihat fotonya, hasil fotonya tuh oh ternyata gini nih, dia lebih overlay, lebih apa gitu. Jadi kita beda, pasti punya ciri khas masing-masing lah gitu ya. Punya identik masing-masing gitu ya dari kamu sendiri. Tapi kamu sejauh ini memanfaatkan gak sih dari kemajuan teknologi digital ini, kayak misalkan nge-branding di TikTok dan lain sebagainya. Dari kamu sendiri, apa yang kamu branding dengan kehadiran digital ini? Yang kamu branding dari jasa kamu ini? Ya hampir semuanya di branding gitu. Ada keuntungannya, ada keuntungannya, ada kekurangannya. Ada biasanya tuh sekarang itu biasanya kalau foto wedding itu buat video, buat foto, buat lain sebagainya, maksimal dulu tuh cuma 3 orang atau 4 orang. Sekarang tuh bisa 6 orang, bisa 7 orang. Kenapa banyak? Karena ada 1 orang yang khusus dia buat videoin buat di TikTok. Behind the scene. Behind the scene. Nah itu karena ada digital sekarang, jadi kita tuh harus ikut gitu. Kalau enggak, kita nggak bakalan dikenal orang gitu. Karena sekarang terkenal itu gampang banget di TikTok gitu, kasarnya ya. Harus benar-benar memanfaatkan dari kemajuan teknologi digital ini gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini, sejauh ini kan ya. Oke. Ya ini, tapi kan sejauh ini dengan yang tadi kamu bilang gitu kan, dengan kemajuan ini itu kita justru lebih memanfaatkan banyak orang untuk bisa menjalankan bisnis kita ya. Tadi kayak misalkan harus nambah orang untuk ikut behind the scene dari pembuatan fotografer atau videografernya dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini punya berapa tim, Jit? Kalau sekarang ya ada mungkin 5 sampai 6 orang lah.
5-6 orang yang masuk dari bagian si tim Edelweiss kreatif ya. Ya, dari video, terus editing, foto dan lain sebagainya lah. Kan ada freelance-nya juga, ada ya macam-macam lah. Nah, tapi itu gimana? Apa namanya, kan itu kan banyak orang gitu ya. Cara kamu supaya bisa memanage memanage tim dengan baik gimana tuh? Tapi Jit, kita jangan jangan bahas sekarang. Tunda dulu jawabannya, gimana caranya nge-manage dengan punya banyak tim yang sebegitu banyaknya gitu setelah jeda yang satu ini. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.